wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara talk show keutamaan ibadah haji pada pagi hari ini. Salawat serta salam mendalam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khotimatul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya Anjeli Aurel Fananidi, dan saya Olivia Bina Pratama. Pagi ini kita telah bersama narasumber kami, Gus Muhammad Ain Rifki, Magister Agama, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Asrama Raudhatul Quran, yang sekaligus sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Arab di SMP Darul Ulum 1 Peterangan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema keutamaan ibadah haji kali ini, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dalam sesi talkshow Idul Adha kali ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sejarah diwajibkannya ibadah haji untuk umat Islam serta syarat wajibnya Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima, yang paling akhir setelah rukun-rukun Islam yang lain. Karena dia rukun Islam yang kelima, artinya dia termasuk salah satu kewajiban umat Islam yang paling berat, yang sering dijalankan oleh umat Islam. Kalau terkait sejarahnya sendiri, ini jauh sebelum disyariatkannya ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi haji yang kita praktekkan dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah perkembangan dan beberapa perubahan yang sudah sebelumnya dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan itu? Yaitu sejak Nabi Yuna Abdul Anbiya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi rangkaian-rangkaian ibadah haji itu semuanya adalah semacam penggalian ingatan atas sejarah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti pelaksanaan sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan 7 kali minas Shafa ila Marwah. Itu bentuk semacam kenangan atau mengingat kembali sejarahnya Ibunda Hajar ketika beliau mencari air untuk putranya Nabi Ismail. Di situ dikisahkan kan beliau mencari air itu bolak-balik, dan itu pula jalan dan larinya itu persis. Artinya rangkaian ibadah haji itu adalah jauh sejak sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika baginda Nabi Muhammad SAW membawa risalah kenabian dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam dan syariatnya itu, kemudian kewajiban itu kita umat Islam, dan kita menjalankannya sebagaimana kita melaksanakannya seperti saat ini. Secara singkat seperti itu. Artinya ibadah haji ini adalah rangkaian ibadah yang sifatnya adalah bersifat historis. Artinya ada sejarah yang perlu kita ingat di dalamnya. Demikian. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya tentang rangkaian ibadah haji serta keutamaan itu seperti apa, Gus? Kalau rangkaian ibadah haji itu pertama kita harus tahu syaratnya terlebih dahulu. Yang jelas adalah pertama harus seorang muslim.
selain muslim, ada syarat yang paling utama itu adalah istito'ah. Istito'ah ini dalam pengertian dia mampu untuk menjalankan ibadah itu tidak hanya sekadar mampu dalam pengertian finansial, tapi juga mampu dalam hal fisik, kesehatan, dan juga bekal tidak hanya bagi dirinya tapi juga bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Terus mampu juga dalam pengertian ada kemampuan untuk melaksanakan perjalanan dari tanah airnya menuju Makkah dan Madinah. Kalau tidak ada kemampuan salah satu dari itu, maka dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada orang-orang zaman sekarang itu memaksakan hutang untuk ibadah haji, itu kurang tepat sebenarnya. Artinya kalau tidak ada kemampuan ya tidak usah sampai berhutang-hutang, karena memang dia tidak wajib untuk melaksanakan haji walaupun tidak memenuhi syarat mampu. Itu terkait syarat. Kalau sudah muslim, mampu, berakal, maka dia punya kewajiban. Baru selesai itu dia harus memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun di sini adalah kurang lebih ada 6. Jadi kalau rukun ini dia tidak melaksanakannya, tidak menjalankannya, maka ibadahnya tidak sah. Di antara rukun itu ada berpakaian ihram. Berpakaian ihram mulai dari mikotnya, kemudian ada wukuf di Arafah yang kemarin dijalankan oleh para hujjah, para orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau di Makkah kan kemarin yang ke-9 Dzulhijjahnya itu wukuf rukun. Artinya kalau orang tidak wukuf maka ibadahnya tidak sah. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan menempatkan Ka'bah di sisi kiri dari tubuh kita, dimulai dari sujud Hajar Aswad sampai kembali ke sujud Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Baru kemudian sa'i, kemudian sa'i tadi saya jelaskan ya 7 kali perjalanan minas Safa ila Marwah, kemudian tahallul, kemudian yang terakhir yang ke-6 adalah tertib urut, berurutan dari nomor poin 1 sampai poin yang ke-5 tadi itu harus. Artinya rukun ini wajib dijalankan. Selain rukun itu dalam ibadah haji ada namanya wajib haji. Jadi ada istilah rukun dengan wajib. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain tidak membedakan antara rukun dengan wajib. Apa bedanya? Kalau wajib haji itu seandainya orang itu tidak mengerjakannya, maka hajinya tetap sah. Tapi dia wajib membayar yang namanya dam. Seperti contohnya mabit di Mina, Muzdalifah itu bukan rukun tapi wajib, sifatnya wajib. Artinya kalau ada orang melewatkan 2 kewajiban yang tadi ini, maka hajinya tetap sah, tidak sampai tidak sah, tapi dia wajib lagi punya beban untuk membayar dam. Nah, itu bedanya. Tapi yang jelas yang wajib dilaksanakan seorang yang melaksanakan ibadah haji adalah rukun tadi itu. Jika yang ada. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk menjadi haji yang mabrur itu syaratnya bagaimana? Untuk haji yang mabrur ini sebenarnya yang pertama harus ditata dulu niat awalnya dia ketika melaksanakan ibadah haji. Karena apa-apa ibadah yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas amal itu akan ditolak. Kalau niatnya saja pertama sudah salah, maka jelas sudah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah kita tidak hanya haji, tapi semua ibadah rangkaian ibadah yang kita jalankan dalam kehidupan ini harus lillahi ta'ala. Yang kedua, harus memenuhi syarat-syarat rukun, aturan-aturan yang ditetapkan dalam ibadah haji. Niatnya benar, semuanya benar, awalnya benar, tapi kalau rangkaian ibadahnya ada yang tidak pas, tidak tepat, maka akan mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan keabsahan ibadah haji tersebut. Kalau hajinya saja tidak sah, jelas tidak mungkin bisa disebut sebagai haji yang mabrur. Nah, kalau niatnya sudah baik,
terus rangkaian ibadahnya juga dijalankan dengan sempurna, tidak hanya rukunnya, wajibnya, bahkan sunat-sunatnya juga dijalankan, maka tinggal setelah itu adalah ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji. Justru itu yang berat. Artinya orang selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, ketika dia pulang ke tanah air, maka dia punya beban moral yang lebih besar daripada orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi mabrur di sini adalah diambil dari kata bir baik. Artinya akhlaknya, perilakunya itu harus jauh lebih baik daripada dia sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai haji yang mabrur jika pasca dia melaksanakan ibadah haji perilakunya, akhlaknya bukan malah lebih baik, malah tambah lebih buruk. Jelas ini hajinya tidaklah disebut sebagai haji yang mabrur. Tapi syariatnya dulu harus diperbaiki. Artinya aturan-aturan dalam haji tadi itu harus baik. Baru setelah itu dipikirkan bagaimana dampak dari pelaksanaan ibadah haji tersebut, apakah berpengaruh terhadap perilakunya setelah dia pulang dari ibadah haji. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk pesan Gus Rifki kepada kami generasi muda berkaitan dengan pentingnya ibadah haji ini bagaimana ya Mas? Untuk para generasi muda terkait ibadah haji ini, bahwa kita harus melihat ibadah haji ini bukan hanya sekadar ibadah yang sifatnya biasa, tapi bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang luar biasa. Persiapannya tidak hanya sekadar butuh persiapan yang sifatnya material, tapi juga memiliki persiapan yang bersifat mental, psikis, dan juga pasca kita menjalankan ibadah haji itu harus dipikirkan. Jangan kita melaksanakan ibadah haji hanya untuk mencari ketenaran di dalam masyarakat atau di bidang sosial. Artinya aku ingin disebut sebagai haji. Terus apalagi sekarang zaman media sosial, bagaimana nanti aku haji terus bisa selfie dengan background Ka'bah, selfie di Padang Arafah, selfie ketika sa'i. Nah itu kan biasanya kelakuan anak-anak zaman sekarang biasanya kan seperti itu, karena memang tidak bisa kita lepaskan gadget dengan media sosial kita itu. Nah itu tantangan kita zaman sekarang dengan generasi zaman sebelum kita itu justru lebih berat saat ini. Meskipun secara moda perjalanan terus finansial kita lebih dimudahkan, tapi tantangan yang bersifat psikis tadi itu, tantangan-tantangan yang bersifat syahwati itu yang jauh lebih besar. Maka generasi muda harus mengkuatkan dulu, dan kemudian bagaimana ibadah haji ini, bagaimana kita punya target mumpung masih muda, kemudian jangan sampai di masa muda ini kita tidak punya keinginan untuk berangkat ibadah haji, karena di Indonesia sendiri untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu kan harus masa tunggunya hampir kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Jadi tabungannya mulai sekarang kita tangan tabungan ibadah haji. Niat saja tidak cukup. Niat kok tapi tidak ada usaha ikhtiar ya tidak mungkin bisa berangkat. Jadi diimbangi dengan ikhtiar, pasti Allah akan memampukan. Karena banyak orang itu sebenarnya mampu karena tidak ada niat, tidak akan berangkat. Tapi juga banyak orang niat tapi tidak ingin mampu, ya tidak berangkat. Mumpung yang masih muda-muda ini, sebutlah misalnya usia 15, usia 15 mulai sekarang nabung, maka tinggal dihitung kira-kira saya berangkat haji usia berapa. Jangan sampai berangkat haji di usia terlalu tua, nanti malah menjadi beban jamaah yang lain. Kalau kita berangkatnya di usia 60, 70 nih ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi nanti kan di sana justru membebani orang lain. Jadi ditata niatnya mulai sekarang, terus finansialnya juga niatnya, tabungannya disiapkan, karena itu kewajiban, salah satu rukun dari Islam. Dan kita sebagai umat Islam mosok sampai hanya 4 rukun saja, 5-nya
tidak kita laksanakan, karena itu impian sebagian besar umat Islam untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Terima kasih atas pesan yang disampaikan. Baik Sobat Lakostu, sampai di sini dulu wawancara kami dengan Gus Rifki. Terima kasih Gus Rifki telah menyempatkan waktunya untuk wawancara pagi hari ini. Dan saya Alifia Bintang Pratama Dan saya Anjeli Amal Nindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى صفي